Pria ini bernama Bishop. Dia tinggal di sebuah kapal persiar canggih miliknya sendiri yang penuh dengan peralatan dan senjata rahasia di dalamnya. Selain dijadikan markas pribadi, Bishop menjadikan kapal pesiar miliknya sebagai tempat menyimpan peralatan yang mungkin dia butuhkan saat ada pekerjaan yang datang secara mendadak atau untuk melawan musuh yang mungkin menyerang secara tiba-tiba. Pada suatu siang, dia keluar dari kapalnya dan memutuskan untuk bersantai di sebuah kafe di pinggir dermaga. Tak lama kemudian, dia didatangi oleh seorang wanita cantik yang tanpa basa-basi langsung berkata bahwa dia sudah lama mencari Bishop karena rupanya si wanita itu diutus oleh bosnya guna menawarkan misi pada Bishop untuk menghabisi 3 orang dan membuat kematian mereka seolah sebuah kecelakaan. Jika Bishop menolak, maka beberapa orang anak buahnya yang ternyata sudah ada di tempat itu akan menghabisi Bishop. Mendengar hal itu, Bishop langsung menunjukkan siapa dia sebenarnya. Meski seorang diri, Bishop berhasil melumpuhkan wanita itu dan beberapa anak buahnya, lalu kabur menggunakan sebuah gondola. Bukannya tidak mampu menghabisi mereka, namun Bishop tidak mau ada pengunjung kafe yang menjadi korban dari keributan yang terjadi. Tanpa diduga, wanita itu bersama anak buahnya yang tersisa masih belum menyerah dan terus mengejar Bishop hingga terpaksa Bishop pun memutuskan untuk kabur dengan cara yang lebih ekstrim. Pada malam harinya, saat Bishop akan kembali ke kapalnya, dia dikejutkan oleh beberapa mafia tadi siang yang berhasil menemukan dan tengah menggeledah kapalnya. Tanpa pikir panjang, Bishop pun memutuskan untuk menghancurkan kapalnya bersama mereka yang ada di sana. Setelah itu, untuk menghindari konflik yang kurang bermanfaat, Bishop memutuskan untuk menenangkan diri dengan pergi ke negara lain. Singkat cerita, Bishop tiba di Thailand, tepatnya di sebuah kawasan wisata bernama Koh Lipe, lalu bertemu dengan teman lamanya yang bernama Mei. Dia adalah seorang pemilik sekaligus pengelola penginapan dan villa di pulau terpencil tersebut. Setelah sedikit berbasa-basi, Mei langsung mengantar Bishop pada villa khusus tempat Bishop biasa menginap, yang ternyata Bishop juga menyimpan sebagian peralatan khususnya di sana. Hingga pada malam harinya, Bishop berhasil menemukan informasi nama-nama orang yang telah menyerangnya tempo hari beserta dalangnya, yang ternyata adalah seorang pedagang senjata ilegal bernama Crane. Pada esok harinya, tiba-tiba pulau itu kedatangan seorang turis wanita Amerika yang mendatangi Mei untuk meminta beberapa obat karena dia mengalami beberapa luka lebam di tubuhnya, seperti luka akibat kekerasan dari seseorang. Dan benar saja, pada malam harinya, Mei dan Bishop dikejutkan oleh suara keributan yang berasal dari sebuah kapal, yang ternyata berasal dari wanita tadi yang sepertinya kembali mendapat kekerasan dari seseorang. Awalnya Bishop tidak mau ikut campur, namun atas permintaan Mei, Bishop pun memutuskan untuk membantu. Namun dalam prosesnya, Bishop tidak sengaja menghabisi pria yang bersama wanita itu yang ternyata adalah pacarnya. Setelah meminta Mei untuk membantu evakuasi wanita itu, Bishop mengecek isi kapal dan berhasil menemukan paspor dan ponsel milik wanita itu, yang ternyata bernama Gina. Namun anehnya, di ponsel miliknya Gina, terdapat fotonya Bishop, yang membuat Bishop merasa ada yang tidak beres pada Gina. Untuk menghilangkan jejak dan menutupi kematian pacarnya Gina, Bishop memutuskan untuk membakar kapal beserta isinya. Setelah kembali ke pulau, tanpa basa-basi, Bishop langsung menginterogasi Gina.
apakah Gina termasuk anak buahnya Crane yang diutus untuk menghabisi Bishop. Awalnya Gina tidak mau mengaku, namun setelah didesak, akhirnya Gina pun mengaku bahwa memang benar dia diutus oleh Crane. Namun Gina terpaksa menuruti perintah Crane karena dalam keadaan terancam. Dan saat ini, Gina hanya diperintah untuk mendekati Bishop dan membuat Bishop jatuh cinta tanpa tahu tujuan Crane yang sebenarnya. He has something on me. Mendengar semua itu, tentu saja Bishop tidak langsung percaya begitu saja, hingga Bishop memutuskan untuk mencari tahu siapa Gina sebenarnya, dan berhasil mendapat informasi bahwa Gina adalah seorang pengurus panti asuhan anak-anak korban perdagangan manusia di Kambodia. Saat itu muncul pertanyaan di pikiran Bishop, jika Gina orang baik, maka apa yang membuat Gina berurusan dengan penjahat seperti Crane? Maka dari itu, untuk mengetahui jawabannya, Bishop memutuskan untuk melakukan pendekatan secara langsung pada Gina. Hingga akhirnya, Gina menceritakan semuanya, bahwa 1 bulan yang lalu, salah satu staf panti asuhannya diculik oleh Crane dan kembali dalam keadaan penuh luka, hingga akhirnya meninggal. Lalu Crane pun mengancam Gina bahwa dia akan menyiksa anak-anak panti jika Gina tidak mau menuruti perintahnya. A few weeks ago, one of my staff members was kidnapped. Siang itu Bishop menyadari ada beberapa orang yang tengah mengawasinya. Bishop yakin bahwa mereka adalah orang-orang suruhannya Crane. Dan untuk mengulur waktu, Bishop meminta Gina untuk bersikap mesra dan berpura-pura bahwa mereka tengah saling jatuh cinta, agar Crane merasa bahwa rencananya berjalan dengan lancar. Pada malam harinya, Bishop dan Gina kembali bicara. Melihat ketulusan Gina dalam merawat anak-anak panti, membuat Bishop teringat akan masa lalunya, yang ternyata Bishop juga seorang anak yatim piatu dan menjadi korban penculikan oleh mafia, yang sejak kecil Bishop dilatih menjadi mesin pembunuh, lalu diperdagangkan. Bishop mengenal Crane karena pernah berada dalam satu pelatihan yang sama. Namun saat itu, Bishop berhasil kabur. Sejak saat itu, Bishop belum pernah bertemu lagi dengan Crane. Saat itu Gina meminta maaf pada Bishop karena telah melibatkannya pada masalah ini. Dan sejak saat itu, hubungan Bishop dan Gina semakin dekat. Bahkan Bishop memberikan jam tangan kesayangannya dan berjanji akan menghabisi Crane agar Gina bisa tenang mengurus anak-anak panti. Pada esok harinya, Bishop dan Gina didatangi oleh beberapa pasukan. Bishop mampu melawan, namun Gina berhasil ditangkap, hingga Bishop pun terpaksa menyerahkan diri. Singkat cerita, Bishop pun dibawa untuk bertemu dengan Crane. Saat itu Bishop dijebak untuk duduk di atas sebuah bom, hingga tak ada pilihan lain selain menuruti keinginan Crane. Tak lama kemudian, Crane pun datang dan memberikan berkas-berkas atau file tentang target pertamanya yang bernama Krill, seorang mafia pedagang senjata ilegal dari Afrika. Namun saat ini, Krill tengah di penjara paling ketat yang ada di Malaysia. Sebelum menerima tugas, Bishop memastikan apa jaminan untuk Bishop percaya bahwa Gina baik-baik saja, sementara Bishop melakukan pekerjaannya. Lalu Crane berjanji akan mengizinkan Bishop melakukan video call dengan Gina setiap kali Bishop berhasil menghabisi targetnya. Get the girl back. Where's Gina? Singkat cerita, Bishop sudah tiba di Malaysia, lalu mulai mengumpulkan informasi tentang Krill dan menyusun rencana untuk proses eksekusi. Selain itu, Bishop juga harus mencari cara agar bisa mendekati Krill, karena dia tahu pasti Krill selalu dijaga oleh anak buahnya. Practically impossible to get in. It'll be even harder to get your man. Akhirnya Bishop pun sudah siap dan mulai mencari barang-barang yang dia butuhkan untuk membantu misinya. Mulai dari tinta tato, krim untuk menyelam, dan barang-barang rahasia yang dia sisipkan pada sebatang rokok, permen karet, dan kaleng pomade. Karena penjara tempat Krill berada sangat ketat, selain sulit ditembus, hampir mustahil para napi di sana bisa kabur karena berada di sebuah pulau dan dikelilingi laut tempat habitat hiu-hiu ganas. Karena hal itu, Bishop menemukan cara untuk masuk ke sana, yaitu dengan cara menyamar menjadi salah satu buronan internasional yang kebetulan wajahnya agak mirip dengan Bishop, namun memiliki sebuah tato bergambar dadu di wajahnya. Dan itulah alasan kenapa Bishop membeli tinta tato. Lalu setelah itu membuat gambar tato yang sama di wajahnya. Pada esok harinya,
Bishop langsung beraksi dengan membuat onar di tempat umum agar ditangkap oleh pihak keamanan. Dan tak butuh waktu lama, setelah melihat tato di wajahnya dan paspor yang sudah dia palsukan, Bishop langsung dianggap sebagai buronan internasional sesuai rencananya, lalu dibawa ke penjara yang dia tuju. Dan saat dilakukan pemeriksaan, Bishop menunjukkan barang-barang yang dia bawa, yaitu sebungkus rokok, kaleng pomade, dan permen karet. Beruntung petugas sipir tidak menaruh curiga sama sekali karena merasa itu barang-barang yang tidak berbahaya. Setelah masuk ke lapas, akhirnya Bishop bisa melihat Krill, namun sesuai dugaannya, tak mudah untuk mendekati Krill karena selalu dijaga oleh para pengawalnya. Dan setelah seharian mengamati gerak-gerik Krill dan para napi yang ada di sana, rupanya Bishop menyadari bahwa bukan hanya dia yang mengincar Krill. Karena hal itu, Bishop memutuskan untuk mencuri sebuah pisau dari salah satu napi. Dan setelah ada kesempatan, ini yang terjadi. Karena kejadian itu, Krill tertarik dengan kehebatan Bishop dan berniat menjadikan Bishop sebagai salah satu pengawalnya. Dan Bishop pun diundang untuk datang ke sel khusus milik Krill. Menggunakan pengaruh dan kekayaannya, Krill membuat selnya sesuai dengan rumahnya sendiri yang penuh dengan barang-barang dan ramuan untuk ritual khususnya, seperti yang selalu dia lakukan saat masih berada di Afrika. There are 6 murders. Dan itulah momen yang ditunggu-tunggu. Bishop membuat Krill pingsan, lalu dengan pengetahuan tentang bahan-bahan kimia, Bishop berhasil membuat racun dari bahan-bahan ramuan milik Krill dan membuat Krill meminumnya agar kematian Krill tampak seperti keracunan akibat ulah Krill sendiri. Tak butuh waktu lama, kematian Krill pun diketahui oleh sipir penjara dan alarm pun langsung berbunyi untuk mengumpulkan para napi. Dan saat itulah, saat Bishop melancarkan rencana berikutnya, yaitu menggunakan barang-barang yang dia bawa, yang dia sisipkan dalam sebatang rokok ternyata adalah bahan peledak, lalu ditempelkan pada dinding penjara menggunakan permen karet. Lalu ini yang terjadi. Setelah berhasil keluar melalui lubang bekas ledakan, Bishop lalu mengoleskan krim yang dia masukkan ke dalam kaleng pomade, yang ternyata itu adalah krim yang biasa digunakan oleh penyelam guna menghindari serangan hiu. Hingga akhirnya Bishop berhasil kabur dari penjara paling ketat di dunia. Tak lama kemudian, Bishop dijemput oleh kapal anak buahnya Crane, sekaligus mendapat kesempatan untuk mengecek keadaan Gina melalui video call. Saat itu juga, Bishop mendapat informasi tentang target keduanya yang bernama Cook, seorang pengusaha kaya raya. Tanpa buang waktu, Bishop langsung menuju Australia, tempat di mana target keduanya berada, lalu mulai mengamati gerak-geriknya. Tak jauh berbeda dengan Krill yang selalu dijaga oleh para pengawalnya, kemanapun Cook pergi. Namun bedanya, Cook tinggal di sebuah penthouse yang terletak di atas sebuah gedung ternama di kota Sydney. Namun tentu saja tak mudah untuk menyusup ke sana karena dilengkapi dengan portal keamanan yang berlapis seperti pintu dengan akses pemindai retina mata yang membuat orang asing tidak mudah masuk. Singkat cerita, setelah beberapa hari mengamati gerak-gerik dan kebiasaan targetnya di jam-jam tertentu, Bishop mulai menyusun rencana untuk eksekusi. Awalnya Bishop menghubungi seorang agen properti dan berpura-pura ingin membeli salah satu apartemen yang berada tepat di bawah lokasi target. Saat itu Bishop berhasil menduplikat kunci dan menggambar denah untuk menyusup. Bishop juga berhasil membuat cairan kimia khusus yang mampu membuat kaca setebal apapun pecah dalam hitungan detik. Hingga akhirnya tiba saat beraksi. Bishop menyamar sebagai seorang teknisi lalu berhasil masuk ke dalam apartemen yang dia gandakan kuncinya. Menggunakan peralatan yang sudah dia siapkan, Bishop berhasil membuka kaca yang cukup untuk Bishop bisa menyelinap keluar dan menyusup menuju lokasi target, hingga tiba tepat di bawah sebuah kolam renang. Sesuai perhitungan, saat itu Cook biasa berenang setelah jogging, dan saat Cook mulai masuk ke dalam kolam, saat itulah Bishop langsung menjalankan rencananya hingga ini yang terjadi.
Mengetahui Bishop berhasil menghabisi targetnya dengan mudah, Crane dibuat terkejut, lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengizinkan Bishop kembali mengecek keadaan Gina melalui video call. Namun saat itu, Gina sengaja meminta Bishop untuk memperhatikan jam tangan pemberiannya, berharap Bishop mengerti apa yang Gina maksud. Namun sayang, saat itu anak buahnya Crane menyadari hal itu dan langsung menutup sambungan telepon. Beruntung Bishop dapat mengerti maksud Gina yang ingin Bishop memperhatikan jam tangan yang dia pakai, karena di belakangnya Bishop bisa melihat nomor seri kapal yang menjadi tempat di mana Gina ditahan. Dan tak butuh waktu lama, Bishop berhasil melacak lokasinya, yang ternyata berada masih di sekitaran Laut Sydney. Menyadari bahwa Bishop akan segera datang, Crane segera memindahkan kapal. Untungnya Bishop menyadari hal itu dan memutuskan untuk mengejar menggunakan sebuah helikopter. Namun di tengah perjalanan, Bishop memutuskan untuk turun dan menuju kapal yang dia maksud melalui bawah laut menggunakan alat yang dia bawa. Setelah tiba di kapal, Bishop langsung membrutal. Namun tanpa diduga, Crane sengaja memperbanyak anak buahnya, ditambah Bishop juga tidak sempat melakukan persiapan, hingga akhirnya Bishop berhasil ditangkap. Saat itu Crane sendiri terlalu sayang untuk menghabisi Bishop karena Crane masih butuh orang sepertinya untuk menghabisi musuh-musuhnya, sementara Crane sendiri tidak mampu melakukannya. Maka dari itu, Crane memberi Bishop kesempatan terakhir. Jika masih membangkang, maka Gina akan benar-benar dihabisi. Setelah itu Crane memerintahkan anak buahnya untuk mengantar Bishop ke dermaga, namun Bishop memilih caranya sendiri untuk pergi dari situ. Singkat cerita, Bishop sudah tiba di Bulgaria, tepatnya di kota Varna, tempat target berikutnya, yaitu seorang pedagang senjata ilegal terbesar di dunia, yang menjadi saingan terberatnya Crane bernama Max Adam, yang bermarkas di sebuah bunker pinggir kota dengan penjagaan yang super ketat. Spend a fortune restoring it. Bishop harus benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, karena Bishop tidak punya banyak waktu untuk melakukan persiapan, karena Bishop hanya diberi waktu kurang dari 24 jam untuk menyelesaikan misinya. Menggunakan komputer khususnya, Bishop berhasil mendapat informasi bahwa Max memiliki helikopter khusus yang dia siagakan di sebuah rumah sakit yang letaknya tak jauh dari markasnya untuk keadaan darurat. Karena hal itu, Bishop langsung menuju rumah sakit tersebut dan berhasil menyusup ke lantai paling atas. Setelah itu menggunakan snipernya, dia membidik kaki salah satu penjaga yang ada di markas Max. Dan tak butuh waktu lama, pihak markas pun langsung meminta pihak rumah sakit untuk mengirim petugas medis menggunakan helikopternya. Tanpa mereka sadari bahwa Bishop sudah masuk ke dalam bagasi helikopter secara diam-diam. You'll have to deal. Sesuai dugaan, markas dipenuhi dengan banyaknya penjaga, juga dilengkapi dengan kamera pengintai yang ada di setiap sudut ruangan. Karena hal itu, Bishop membawa alat pengacau jaringan yang membuatnya memiliki cukup ruang untuk beraksi. Sementara itu, menyadari ada bahaya, Max langsung menuju ruang bawah tanah untuk berlindung. Bishop juga menyadari hal itu, hingga dia sudah siap dengan antisipasinya dan membuatnya selangkah lebih maju dari targetnya. Dan pada saat Max masuk ke dalam ruangan khususnya, dia dikejutkan dengan sosok Bishop yang sudah lebih dulu berada di sana. Namun Max tampak santai saja. Malah saat itu, Max mengajak Bishop untuk bekerja sama agar Bishop bisa lepas dari ancaman Crane dan membebaskan Gina, sementara Max bisa menyingkirkan Crane sebagai saingan bisnisnya. Namun Bishop membutuhkan sumber daya yang Max punya untuk melancarkan rencananya dan membalas dendam kepada Crane. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sepakat untuk menyingkirkan Crane. Diawali dengan membuat sandiwara seolah Bishop berhasil menghabisi Max. Padahal Bishop membawa Max ke sebuah pulau terpencil agar Crane percaya bahwa Max sudah tewas. Tanpa diduga, rupanya Crane tidak percaya begitu saja. Maka dari itu, Crane mengerahkan anak buahnya untuk mendatangi markas Max dan mencari jasadnya guna memastikan bahwa Max benar-benar tewas.
karena Bishop memberitahu Crane bahwa Bishop menyimpan jasad Max di salah satu kapal selam miliknya. Padahal itu adalah sebuah perangkap, karena sebelum mereka tiba, Bishop sudah memasang berbagai jebakan. Setelah berhasil membantai sebagian besar anak buahnya Crane, Bishop langsung menuju kapal tempat di mana Crane dan Gina berada. Meski Crane sudah memperbanyak penjaga, namun semua itu percuma. Karena kali ini, Bishop datang dengan semua kebrutalannya, hingga ini yang terjadi. Sementara saat Gina mencoba untuk kabur, sayangnya Gina terkena tembakan. Mengetahui semua anak buahnya sudah habis, Crane pun memutuskan untuk kabur. Namun sebelum itu, Crane mengaktifkan bom waktu yang ada di kapal dan meninggalkan Gina sebagai umpan. Tak ada cara lain, Bishop meminta Gina untuk masuk ke dalam kapsul darurat, sementara dia akan mengurus Crane yang saat itu bersiap untuk kabur. Hingga tak lama kemudian, Bishop dan Crane pun saling unjuk gigi. Namun dengan segudang pengalamannya, Bishop berhasil melumpuhkan Crane dan mengikatnya di kapal. Saat itu tidak ada waktu untuk Bishop terjun ke laut dan berenang menjauh dari kapal karena pasti akan terkena efek ledakan. Namun entah kenapa, Bishop lebih memilih untuk berlari masuk ke dalam kapal dan tak lama kemudian, ini yang terjadi. Singkat waktu, akhirnya Gina berhasil diselamatkan oleh tim SAR, sementara Bishop menghilang tanpa jejak bersama kapal Crane yang hancur berkeping-keping, hanya menyisakan bagian penyimpanan jangkar kapal. Saat itu Max tidak percaya bahwa Bishop mati dengan mudah, dan setelah diselidiki, Max menyadari bahwa tempat penyimpanan jangkar kapal itu sangat kuat dan terdapat ruangan yang bisa menampung satu orang dewasa. Merasa penasaran, Max pun meretas kamera CCTV pelabuhan. Dan benar saja, saat itu Max melihat Bishop keluar dari tempat penyimpanan jangkar kapal dengan selamat tanpa terluka. Beberapa bulan kemudian, Bishop menemui Gina di Kambodia. Saat itu Gina tidak menyangka bahwa malaikat penyelamatnya ternyata masih hidup. Dan film pun tamat.